semuanya, selamat datang di podcast Suantara, Suara Nusantara. Nah, jadi di podcast ini bakalan jadi ruang ngobrol santai, tapi tetap ngebahas hal penting di sekitar kita. Kenalin, nama aku Kelvin. Dan aku Vivi. Kami sebagai host di podcast Suantara, yang bakal nemenin kalian ngobrol dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini kita bakalan jadi ruang ketemunya cerita, opini, dan suara kita semua. Podcast Suantara hadir sebagai ruang buat kita, khususnya generasi muda, buat ngobrolin isu kewarganegaraan, sosial, dan kehidupan berbangsa. Nah, tujuan podcast ini tuh simpel. Biar kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga paham dan peduli sama peran kita sebagai warga negara. Di sini, kita nggak mau sok menggurui nih. Kita maunya diskusi bareng, saling dengerin, dan sama-sama belajar. Karena setiap orang punya suaranya. Dan setiap suara layak didengar. Inilah podcast Suantara, Suara Nusantara. Nah, biar obrolan kali ini nggak cuma dari sudut pandang kita aja, kali ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang akan menemani diskusi kita kali ini. Nah, bener tuh. Jadi kita mulai dulu nih dari dua narasumber yang nantinya bakalan ngebantu kita melihat isu kewarganegaraan ini dari sisi yang lebih dalam dan lebih luas. Yang pertama, kita kedatangan Mas Agus. Beliau akan sharing mengenai identitas nasional, konstitusi negara, sampai dengan dinamika warga negara Indonesia di saat ini. Halo Mas Agus, terima kasih sudah mau bergabung dan ngobrol bareng kita di podcast ini. Halo juga teman-teman semuanya. Senang banget nih bisa ngobrol bareng teman-teman. Dan narasumber kita yang kedua, ada Mbak Rizka, yang nanti bakal banyak membahas mengenai integrasi nasional, hukum negara Indonesia, sampai dengan peran warga negara di kehidupan sehari-hari. Selamat datang Mbak Rizka, terima kasih juga nih sudah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita di podcast ini. Halo teman-teman, semoga diskusi kita nanti bisa relate dan kepake di kehidupan sehari-hari. Selain mengundang narasumber yang menjadi ahli, kita juga mengundang beberapa teman-teman mahasiswa untuk memberikan suara sebagai perwakilan dari generasi kita. Nah, makanya di sini kami mengundang perwakilan mahasiswa yang nantinya bakalan sharing pengalaman dan pandangan mereka sebagai generasi muda. Yang pertama, ada Alif. Alif siap mewakili keresahan dan sudut pandang mahasiswa di saat ini. Halo teman-teman, makasih banget udah mau ngundang saya ke sini. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa relate juga untuk teman-teman semua. Nah, satu lagi ada Alia nih. Alia bakalan ngasih refleksi dan opini dari sisi generasi muda. Halo, semoga obrolan kita hari ini tidak hanya didengar saja, tapi juga bisa dipikirkan setelahnya. Nah, kita sudah selesai kenalan nih. Yuk kita mulai obrolan kita hari ini di podcast Suantara, Suara Nusantara. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya kalau dengar istilah identitas nasional, itu yang pertama kali kepikiran itu apa sih? Kalau aku sih kepikirannya lebih ke bendera nasional, merah putih, terus lagu kebangsaan kita, sama mungkin seperti lambang Garuda, lambang negara kita. Nah, kalau menurut Mas Agus nih, gimana sih pandangan dari Mas Agus? Nah, memang banyak banget perspektif terhadap hal itu. Karena memang dari sejak kecil sudah banyak banget dikenalin ke kita. Memang identitas nasional ini tidak sekedar simbol, tapi identitas nasional ini adalah jati diri bangsa, yakni bagaimana cara kita berpikir, kita bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Simbol itu memang penting, tapi nilai di baliknya itu jauh lebih penting. Jujur aja, banyak anak-anak yang pada zaman sekarang tuh udah di sekolah, mereka tuh udah belajar Pancasila, tapi waktu mereka udah selesai dari sekolah, mereka tuh udah ngelupain gitu. Dan realitanya memang tidak bisa dipungkiri. Padahal kalau Pancasila ini benar-benar dipahami,
ini sebenarnya sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Baik Mas Agus, nah kalau boleh tahu contohnya itu seperti apa ya? Nah, untuk contohnya itu ada misalnya toleransi, kemudian gotong royong, dan keadilan sosial. Hal-hal yang kita temuin sehari-hari, tapi ini jarang banget kita sadari. Nah, ini sebenarnya adalah juga bagian dari identitas bangsa. Aku juga ngerasa kalau identitas nasional sekarang tuh kayak ketantang sama budaya luar. Kadang kita tuh lebih memilih mengikuti tren budaya luar dibandingkan ngenalin budaya kita sendiri. Ya, sebenarnya memang gak ada salahnya budaya luar ini. Tapi masalahnya adalah jangan sampai kita kehilangan jati diri. Boleh terbuka, boleh juga kita menggunakan budaya luar, tapi kita harus juga tetap mempunyai pendirian. Berarti intinya tuh bukan kita menolak perubahan ya, tetapi bagaimana cara kita tetap menjadi diri sendiri sebagai bangsa. Nah, itu benar. Pancasila ini memang bukan sesuatu yang kaku, tetapi Pancasila ini sesuatu yang harus hidup dan tetap dijaga. Kalau udah bahas tentang negara, pasti nggak jauh dari konstitusi. Walaupun kedengarannya itu formal, tapi sebenarnya dampaknya itu bisa kita rasakan secara langsung. Nah, konstitusi ini ibarat fondasi rumah. Jikalau fondasinya kuat, maka bangunannya juga kokoh. Ya, tapi jujur aja ya, dilihat dari sekarang tuh kebijakan yang ada di lapangan tuh rasanya kayak nggak adil banget. Dan menurut saya kritik gitu itu sangat wajar. Nah, makanya ada mekanisme pengujian yang membuat supaya kekuasaan ini nggak semena-mena. Konstitusi itu bukan cuma buat ngebatasi kekuasaan dari para penguasa, tetapi juga sekaligus untuk melindungi hak-hak para warga. Kalau kita ngomongin soal negara Indonesia, ada satu hal yang nggak bisa kita pisahin dari negara kita ini, yaitu tentang perbedaan. Nah, bisa jadi beda agama, beda budaya, beda suku. Nah, sebenarnya perbedaan ini tuh bisa menjadi kekuatan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi tantangan. Nah, justru itu pentingnya integrasi nasional. Karena integrasi itu bukannya membuat yang berbeda menjadi sama, tetapi membuat yang berbeda itu menjadi satu. Karena rukun itu nggak selalu harus seragam, tapi bisa jadi beragam, tetapi perbedaan itu saling melengkapi. Nah, masalahnya sekarang tuh orang kalau udah beda dikit udah pada rusuh, apalagi kalau di sosmed tuh. Kalau dilihat-lihat sekarang beda pendapat dikit aja itu udah pada saling serang. Iya betul, kadang kita tuh suka lupa kalau yang memberi pendapat itu juga manusia, bukan musuh yang harus kita jatuhkan. Ya emang benar sih, kebanyakan orang sekarang tuh lebih cepat bereaksi dibanding berpikir dulu apa konsekuensinya. Padahal integrasi nasional ini itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dibebankan kepada satu pihak aja. Berarti kuncinya itu di toleransi ya Mbak Rizka? Iya benar banget, karena tanpa toleransi, perbedaan yang harusnya jadi kekayaan itu malah berubah jadi awal dari kehancuran. Demokrasi di Indonesia tuh sering dibilang unik. Karena dasarnya ini musyawarah dan kekeluargaan. Ya, tapi cuma masalahnya sekarang orang tuh lebih banyak debatnya daripada musyawarahnya gitu. Memang itu kritik yang valid. Demokrasi kita ini memang masih berproses dan terus belajar. Masyarakat kita ini kan taunya demokrasi itu cuma tentang pemilu. Kalau menurut Mas Agus sendiri, apakah demokrasi itu cuma tentang pemilu? Menurut saya, demokrasi itu tidak hanya tentang pemilu ya. Demokrasi ini juga bagaimana
sikap dari kita di kehidupan sehari-hari. Sekarang tuh banyak banget orang tuh cuman mau nuntut haknya aja. Iya, tapi malah jarang mau ngomongin tentang kewajibannya. Ya, padahal dua hal itu gak bisa dipisahkan. Hak tanpa kewajiban itu egois, sedangkan kewajiban tanpa hak itu penindasan. Nah, betul banget tuh. Contohnya, kebebasan berpendapat. Kita boleh ngomong, tapi kita nggak boleh nyebar hoax ataupun ujaran kebencian. Kadang orang tuh ngerasa ini tuh hak gue, cuma mereka tuh nggak sadar apa dampaknya ke orang lain. Kalau kita mau membahas hukum ya Mbak Rizka ya, mungkin itu akan menjadi pembahasan yang agak sensitif. Karena pada idealnya menurut saya hukum itu tentang keadilan. Cuman sayangnya, kenyataannya di negara kita itu agak mengecewakan bagi rakyat kita sendiri. Ya, benar. Karena ekspektasi kita ke hukum itu tinggi. Harusnya hukum itu jadi jalan terakhir untuk orang cari keadilan. Nah, bahkan ada istilah yang sering kita dengar, yaitu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu muncul karena masyarakat ngelihat sendiri ketidakadilan itu. Kalau ini terus dibiarin, maka yang hilang itu kepercayaan publik, bukan kriminalnya. Makanya banyak anak zaman sekarang tuh udah mulai skeptis sama hukum itu sendiri. Padahal kepercayaan itu penting banget. Hukum yang baik itu bukan cuma soal aturan tertulis, tapi juga soal penerapannya yang konsisten dan jujur. Berarti sebenarnya penegakan hukum itu menjadi tugas kita semua, bukan cuma tugas aparat saja ya? Bukan, masyarakat juga punya peran, taat aturan, nggak cari jalan pintas, dan juga berani bersikap jujur. Jadi keadilan itu dibuat bareng-bareng ya, Mbak? Betul, kalau semua mulai dari hal kecil, insya Allah kepercayaan untuk hukum itu pelan-pelan bisa tumbuh lagi. Indonesia ini kan luas banget nih, ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Tapi kok bisa ya Indonesia itu tetap jadi satu negara dan nggak terpecah? Nah, itu tuh karena kita ini ada namanya wawasan Nusantara. Nah, cara pandang bangsa Indonesia ini melihat negara ini sebagai satu kesatuan. Nah, walaupun wilayah dan budayanya berbeda-beda. Jadi bukan cuma soal peta ya, tapi cara berpikir juga ya, Mas? Iya, wawasan Nusantara ini tidak hanya mengajarkan kita untuk memikirkan daerah sendiri, tetapi juga memikirkan daerah Indonesia yang lainnya. Oke, jadi Mas, kesimpulannya itu wawasan Nusantara itu apa sih? Dan kalau misalnya negara kita nggak punya wawasan Nusantara, apa yang bakalan terjadi? Singkatnya, wawasan Nusantara ini adalah sebuah mindset persatuan, di mana jika wawasan Nusantara ini tidak ada, maka orang ini ngerasa gampang dianaktirikan, dan kemudian mereka membanding-bandingin wilayah, sehingga menimbulkan konflik. Berarti penting banget ya, Mas, buat menjaga persatuan Indonesia? Ya, itu penting banget ya. Karena selama wawasan Nusantara ini ada, Indonesia yang luas ini bisa menjadi utuh. Nah, terakhir kalau kita membahas soal bela negara ya Mbak Rizka ya, yang terpikirkan oleh saya itu lebih ke arah militer. Enggak dong, bela negara itu sebenarnya artinya tuh luas. Taat aturan, jujur, toleransi, itu udah masuk ke dalam bela negara. Berarti hal-hal kecil yang sering kita lakuin itu juga berdampak besar ya, Mbak? Betul, intinya bela negara tuh tentang kesadaran. Nah, dari diskusi yang udah kita lakukan ini, udah kelihatan nih kalau jadi warga negara itu bukan hanya status di KTP. Nah, menjadi warga negara juga itu berarti kita harus bisa memahami apa itu identitas nasional, apa itu hak dan kewajiban, lalu demokrasi, wawasan Nusantara, bahkan kesadaran untuk bela negara. Nah, sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggung jawab yang besar buat masa depan bangsa. Selalu dan selalu perubahan yang besar dimulai dari suatu hal yang kecil. Ya, bisa jadi dari hal-hal sederhana yang biasa kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu, ada Mas Agus sebagai narasumber dan Mbak Rizka, lalu ada 2 orang mahasiswa, Alif dan juga Alia, yang telah menemani diskusi kita pada kali ini.
Terima kasih juga kepada seluruh penonton setia podcast Suantara yang sudah menikmati podcast ini. Nah, sampai ketemu di obrolan selanjutnya di podcast Suantara. Suara Nusantara. Itu kurang. Kurang. Kali ini kok yang PP itu tuh. Mulai pendek. Iya. Kapan Ryan? Soal kemarin tuh. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya kalau dengar istilah identitas nasional, sebenarnya kalau dengar istilah ya Allah susah. Identitas nasional, oke. Asli. Kita sampai ke sana. Woi, bising. Ya. Konstitusi ini. Nah, lihat. Sabar nih, nggak tahu nih. Ya, record. Iya betul tuh. Kadang kita tuh lupa kalau yang berbeda pendapat juga itu manusia, bukan musuh yang harus kita jatuhkan. Benar banget sih, emang sekarang tuh kebanyakan orang itu lebih Kalau yang berpendapat itu juga manusia. Bukan hanya apa ya? Bukan hanya. Iya, betul banget. Orang yang berpendapat. Ya, tapi benar banget sih, memang sekarang enggak. Berarti kesimpulannya toleransi sih ulang. jadi dari para penguasa, tetapi juga Kutu nandain usah ningok aku segitu. oh ya sorry. Langsung dulu ya. Ada lagi udah sekali. Ini kuliah. Oh, baru nge-play. Ibu tuh minta, katanya dashboard kurang, tampilan nilai kurang, materi kurang, mau perbaiki. Kami langsung deh. Benerin. Karena kita terbeda dari Istilah. Woi, siapa mencetak? musik sih sebenarnya. Lah nyale sendiri anjir. Alhamdulillah. What the Action. Nah, bahkan ada istilah yang sering kita dengar yaitu tumpul. Bukan Tumpul ke bawah. Aduh. kita dengar yaitu hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Terbalik. Iya. Action. Nah, Bas. bahkan ya apa Baskan. Dan ada. Jadi keadilan itu dibuat bareng-bareng ya, Mbak? Iya, kan? Aduh, ngeri. Jatuh tuh pisah. Oke, aman. Hukum yang baik itu bukan cuma aturan Oh, gitu. Gak mikir daerah sendiri saja, tapi mikir seluruh wilayah yang masuk ke Kita dalam 1996. daerah Enggak. cara untuk Jadi Mas, wawasan Nusantara itu apa sih? Tapi kok bisa ya? Enggak. Berarti penting banget ya Mas buat beli untuk salah. Waduh, sama. Belum. Boleh ini. Play dulu. Alif mundur dikit.
Udah Kalau bener clear? ya, aku udah bener. Nah, Tuh, 2, 3. Duluan kan? Kayak Oh, dulu. Kayak Oh, dari awal. Iya. Sama, sama, sama. Baik, nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rizka, Mas Agus, Alif, dan juga Lia karena telah bersedia menjadi bintang tamu di podcast kami kali ini. Semoga yang dapat kami sampaikan bisa menjadi ilmu bagi teman-teman di masa yang akan datang.